pada pertemuan ini materi yang akan kita bahas yaitu al-kulliyatu al-khamsah. Sebelumnya ada yang tahu nggak al-kulliyatu al-khamsah itu apa? Boleh tunjuk tangan kalau ada yang paham atau yang tahu. Al-kulliyatu al-khamsah itu apa? Boleh tunjuk tangan kalau ada yang tahu atau yang bisa. Al-kulliyatu al-khamsah. Belum tahu. Al-kulliyatu al-khamsah. Al-kulliyatu terdiri dari dua kata, yaitu al-kulliyatu dan al-khamsah. Al-kulliyatu itu artinya apa? Prinsip dan prinsip dasar. Kemudian al-khamsah. Khamsah artinya apa? 5. Jadi kalau digabungkan yaitu al-kulliyatu al-khamsah adalah 5 prinsip dasar hukum Islam. Kemudian dalam usul fikih al-kulliyatu al-khamsah juga disebut dengan maqasid al-khamsah yang mempunyai arti 5 tujuan dan al-daruriyat al-khamsah yang mempunyai 5 kepentingan yang vital. Kalau menurut usul fikih maqasid al-khamsah. Jadi kalau menurut usul fikih maqasid al-khamsah juga disebut dengan al-kulliyatu al-khamsah juga disebut dengan maqasid al-khamsah yang mempunyai makna 5 tujuan dan al-daruriyat al-khamsah yang mempunyai arti 5 kepentingan yang vital. Jadi kalau sama-sama disebutkan al-kulliyatu al-khamsah yaitu 5 prinsip dasar hukum Islam. Kalau seumpama nggak ada maka
menjaga keturunan. Menjaga keturunan. Yang terakhir nah, ketika kalian menemukan permasalahan tentang hukum Islam, dan itu misal nggak ada secara langsung hukumnya apa kayak gitu di Al-Quran dan hadis, kalian harus menentukannya berurutan. Misal isi adin, contohnya ya, isi adin dan anas. Misal kalau seumpama orang yang berzina, ya, orang yang berzina itu kan di beberapa negara hukumannya ada yang dicambuk. Mungkin kalau yang diterapkan kalau di Indonesia di Aceh ya yang masih berlaku itu kan hukumannya dicambuk. Nah, sedangkan kalau dicambuk itu kan nggak termasuk dalam menjaga jiwa karena dia melukai jiwa kita kan. Tapi karena itu untuk kebaikan agama, maka hukum mencambuk itu diperbolehkan. Kembali lagi, menjaga agama lebih utama dibandingkan menjaga jiwa dan yang lain. Misal ada lagi, menjaga anak lebih penting daripada menjaga akal. Misalnya kayak orang mau operasi sesar ya, misal sesar. Kalau sesar itu kan biasanya dan nggak sakit. Nah, ini kan untuk dia nggak sadar ya kan, dia nggak sadar. Nah, ini kan maksudnya nggak menjaga akal.
Ya, untuk minggu depan kalian kan udah P5. Terus setelah P5 kalian masuk ulangan ya. Sebenarnya masih ada satu materi lagi, cuman waktunya udah nggak keburu. Materi Wali Songo. Ya, itu kalian pelajarin sendiri. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.